Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di ibadah online SAF House of Restoration. Semoga saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan marilah kita akan memberikan persembahan penuh dengan sukacita bagi Tuhan kita. Saudara silakan transfer ke rekening yang tertera di layar Anda, maupun saudara bisa melakukan scan barcode di barcode yang tertera di layar Anda. Kami mengundang saudara sekalian juga bisa turut hadir di Worship Night hari Selasa melalui IG Live bersama SAF SPY. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita dan lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kami undang saudara sekalian untuk bisa hadir di Worship Night hari Selasa jam 8 sampai jam 9 melalui IG Live SAF SPY. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa secara online. Untuk detailnya akan di-share di KTB Group masing-masing. Jangan lupa di hari Kamis kita akan adakan KTB. Sekian pengumuman dari saya. See you next week and happy Sunday. Shalom saudara-saudara. Bersyukur kita boleh diberikan kesempatan pagi hari ini untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Di tengah situasi yang mungkin sedang tidak menentu, di luar sana angka COVID sedang tinggi-tingginya, tapi kita tidak mau kehilangan damai sejahtera kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan ya Tuhan untuk kembali lagi ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya ya Tuhan, bahwa kedamaian kami Tuhan, sukacita kami ya Tuhan, itu tidak ditentukan oleh keadaan di luar sana ya Tuhan, tetapi karena kami memiliki Engkau dalam hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau adalah Allah ya Tuhan yang jauh melebihi segala masalah kami Tuhan, jauh melebihi segala yang terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyerahkan ya Tuhan hati kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan hanya menjadi penyembah-Mu ya Tuhan di depan panggung ya Tuhan, tapi kami mau menjadi penyembah-Mu di tempat yang tersembunyi Tuhan. Kami mau memiliki waktu-waktu ya Tuhan yang intim dengan Kau ya Bapa. Bapa, Engkau yang berkati ya Tuhan setiap teman-teman saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kau hadir di setiap rumah ya Tuhan, di setiap hati ya Tuhan. Kau hadir di tempat ini ya Bapa, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita hampiri tatanya. Katakan, ku hampiri Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku. Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
Tuhan seperti ini ya Tuhan. Kau yang memberikan kami ketenangan ya Tuhan, yang tidak bisa kami dapatkan ya Tuhan di tempat lain ya Tuhan. Kau berikan kami kedamaian ya Tuhan yang dari dalam ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mengakui kesetiaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang dapat
meninggalkan kami. Kami bersyukur pagi hari ini buat kehadiran-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang tidak dapat diukur, kesetiaan-Mu yang mengatasi langit, itu ada bagi setiap kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dengan roti hidup yang baru bagi kami. Dan jadikan kami menjadi berbahagia oleh karena kami mendengarkan firman-Mu, dan terutama kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Apa kabar saudara-saudara? Sudah memiliki damai sejahtera? Amin. Ya, saudaraku, kita sampai kepada penghujung pada bulan Juni ini. Dan di akhir Juni ini, kalau kita melihat beberapa minggu yang lalu, ada hal-hal yang membuat kita terus menjadi waspada karena keadaan dan situasi yang ada, terutama ketika angka penderita COVID makin meningkat dan bahkan orang-orang yang terkena adalah orang-orang yang kita kenal, ada di dalam lingkaran kita. Saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti ini, saudara dan saya tetap harus menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan dan menjadi agen dari pembawa damai itu sendiri, saudara-saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan itu sebabnya di akhir bulan ini, saya akan berbicara tentang berdamai dengan sesama. Di dalam radical peace, damai yang radikal, damai sejahtera yang radikal, kita belajar mulai pertama berdamai dengan Allah, lalu kemudian kita belajar mengenali ada satu prinsip di mana ada kekudusan, di sana ada kekudusan, di sana pula maka akan ada damai sejahtera. Dan kemudian kita minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana kita harus berdamai dengan diri sendiri. Karena orang-orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah orang-orang yang disanggupkan untuk berdamai juga dengan orang lain. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama. Saudaraku, pernahkah atau mungkin bukan pernahkah, saya akan ganti pertanyaan menjadi siapa di antara kita yang tidak pernah bertengkar? Siapa di antara kita yang tidak pernah berkelahi, tidak pernah bertukar argumentasi, ngotot-ngototan, lalu kemudian ingin menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang unggul, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Saudaraku, hal-hal ini adalah sesuatu yang rasanya tidak mungkin kalau saudara tidak pernah mengalaminya. Kita semua pasti pernah mengalami, dan bukan hanya pasti pernah mengalami, kita kemungkinan di masa-masa yang akan datang juga mengalaminya, saudara-saudaraku. Dan berbicara tentang konflik, maka damai sejahtera itu bukan berbicara tentang tidak adanya konflik, saudara-saudara. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada konflik sama sekali, tetapi damai sejahtera adalah satu keadaan hati ketika konflik terjadi itu tetap tenang dan pada akhirnya bisa mencari penyelesaian solusi yang mendatangkan damai sejahtera yang lebih besar, lebih luas lagi, saudara-saudara. Dan itulah damai sejahtera. Dan ketika kita berbicara tentang berdamai dengan sesama, maka kita juga harus berpikir tentang konflik, saudara-saudara.
Jadi karena selama kita hidup konflik itu tak terhindarkan. Kita berbeda pandangan, kita berbeda latar belakang, kita bisa terjadi salah paham, salah komunikasi, miskomunikasi, ada keinginan-keinginan yang berbeda. Tapi mari kita akan lihat, saya akan mengajak kita untuk melihat pada awal ini analisa dari firman Tuhan tentang mengapa bertengkar atau mengapa perkelahian itu terjadi, saudara-saudara. Saya akan mengajak kita membuka dulu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2a. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2a, demikian bunyi firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Saudaraku, Yakobus memberikan diagnosa, analisa tentang mengapa timbulnya pertengkaran, timbulnya perdebatan, perkelahian. Kalau Alkitab memakai kata sengketa, saudara-saudara, perebutan sesuatu. Jawabannya, firman Tuhan mengatakan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Saudaraku, pertengkaran ini terjadi oleh karena adanya keinginan. Adanya keinginan mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Itulah saudara-saudara, kadang-kadang keinginan itu berupa sebuah harapan. Kita berharap dia melakukannya tetapi tidak melakukan. Bukankah itu sebuah keinginan? Keinginan itu juga bisa muncul, kita menginginkan adanya penghargaan kepada diri kita atau penghargaan kepada orang lain. Tetapi kita tidak mendapatkannya. Saudaraku, perhatikan, ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi dan itulah menurut firman Tuhan adalah penyebab konflik, penyebab pertengkaran, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat hal ini, maka rasanya tidak mungkin selama di dunia ini tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran. Pasti akan ada karena selama manusia masih hidup, maka selama itu pula selalu ada keinginan. Dan saya akan mengajak kita, saudara-saudaraku, kalau memang penyebabnya adalah keinginan, saudara-saudara, berarti kita semua sangat mungkin terjadi konflik, saudara-saudara, karena adanya keinginan. Mengapa? Itu sebabnya di dalam sebuah gereja, sebuah organisasi, maka diperlukannya satu visi yang sama supaya keinginannya diarahkan kepada keinginan yang sama, saudara-saudara. Sehingga tidak terjadi perbedaan keinginan. Nah, saudara-saudara, kalau konflik itu terjadi oleh karenanya ada keinginan yang tidak terpenuhi. Ada keinginan yang tidak terjawab, saudara-saudara. Dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal praktis. Saya tidak akan berbicara tentang lebih jauh lagi tentang keinginan, tapi saya lebih banyak pagi hari ini mengajak kita untuk beberapa tip praktis untuk kita menjadi pembawa damai. Untuk kita menjadi peacemaker bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku, ada 5 hal praktis yang saya ingin seberangkan kepada kita pagi hari ini. Tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang pembawa damai. Karena selama manusia hidup pasti ada keinginan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Paulus menyadari bahwa keinginan untuk menjadi pembawa damai, keinginan adanya satu damai sejahtera tidak bisa terjadi apabila hanya ada satu pihak yang menginginkannya. Harus ada kedua belah pihak menginginkannya. Tetapi itulah masalahnya, saudara-saudara.
Masalahnya bahwa tidak semua pihak seringkali menginginkan kedamaian, saudara-saudara. Macam-macam penyebabnya. Kadang-kadang merasa gengsi, kadang-kadang merasa tidak membutuhkan hubungan yang baik karena ya merasa tidak ada kerugian apa-apa kalau hubungan tidak baik itu tetap terjadi, saudara-saudara. Dan inilah yang saudara perlu perhatikan, bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh memiliki sikap yang masa bodoh dengan hal itu. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Kalau hal itu bergantung kepadamu, maka engkau harus mengusahakan, saudara-saudara. Mengusahakan apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, saudara-saudara. Pertanyaannya, dari mana saudara tahu bahwa itu bergantung kepada kita, saudara-saudara? Sebenarnya kita tidak sepenuhnya tahu bergantung kepada kita itu sejauh mana itu bergantung kepada kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk sedapat-dapatnya. Misalnya, katakanlah sebuah konflik itu nilainya adalah 100% konflik terjadi. Dan apabila 10% itu bergantung kepada kita, bergantung kepada saudara, untuk kita mendatangkan damai, walaupun 10% kita merasa bahwa sebenarnya kalau orang itu yang kemudian membereskan maka selesai. Tetapi kalau saya yang membereskan maka tidak selesai-selesai. Sekalipun kita merasa bahwa mungkin kita hanya punya 10% dari seluruh konflik, dari 100% konflik ketegangan itu, di mana tergantung kepada kita hanya 10%. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau itu bergantung padamu sekalipun 10%, hiduplah dalam perdamaian, saudara-saudara. Saudara harus mengusahakan perdamaian, saudara harus memperjuangkan perdamaian, saudara. Dan dari dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita mengusahakan perdamaian, rasanya kita tidak akan terlalu banyak berada di sisi teori, di sisi mengapa orang konflik dan lain sebagainya. Saya mau mengajak kita, saudara-saudara, untuk melihat beberapa tips praktis untuk kita bisa menjadi pembawa damai. Saudara, sebuah konflik, kita harus mengerti diperlukan keberanian dan juga hikmat untuk mengerti masalahnya. Dan ada 5 tips yang saya ingin bagikan bagi kita semua untuk kita bisa menjadi pembawa damai. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, tangani konflik sedini mungkin. Tangani konflik sedini mungkin. Amsal 17 ayat 14 mengatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Memulai pertengkaran itu seperti dikatakan membuka jalan air. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sulit menggambarkan, saya berikan contoh, saudara-saudara. Dulu waktu saya kecil, saya hidup di sebuah desa, saya bersama dengan teman-teman. Kadang-kadang kami mencari ikan, saudara-saudara. Mencari ikan, dan ketika kami mencari ikan, caranya saudara-saudara, kami berusaha membuat semacam bendungan di sungai kecil itu. Kami membuat bendungan supaya kemudian airnya itu tertahan, dan pada akhirnya setelah bendungan itu, maka bagian itu akan menjadi kering dan ikan-ikan kami bisa tangkap, saudara-saudara. Jadi kami biasanya kemudian mulai membangun bendungan dari batu-batu besar, kemudian setelah batu-batu besar, biasanya teman saya membawa cangkul, saudara-saudara. Dia mulai mengambil cangkul untuk mencangkul beberapa tanah, saudara-saudara. Tanah bersama dengan rumput-rumput begitu. Lalu kami mulai bangun, saudara-saudara, dam, mulai bangun yaitu semacam bendungan untuk membendung aliran air, saudara-saudara. Dan ketika sudah terbangun, saudara-saudara, mulai kemudian ikan-ikan yang tidak kena air, ikan-ikan yang mulai
airnya menjadi kering itu mulai terlihat dan mulai berkeriapan begitu saudara-saudara. Dan ada teman saya yang lain yang bertugas untuk mengambil ikan-ikan itu, menangkap ikan-ikan. Dan saudara-saudara itu satu kesenangan luar biasa apabila kami sudah mulai bisa melihat air mulai surut dan kering saudara-saudara. Tetapi ini yang biasanya terjadi saudara-saudara. Kadang-kadang ada air ini mencari jalan di antara celah-celah yang sempit, dan kalau kami membiarkan celah sempit itu dialiri oleh air, maka cepat atau lambat air tersebut mulai menghanyutkan bagian-bagian tanah, mungkin kerikil, dan sampai pada akhirnya bisa menyebabkan batu-batu yang besar itu juga hanyut oleh karena air tersebut, lubang air itu makin lama makin besar. Itulah saudara-saudara gambaran Amsal ketika mengingatkan kita kalau pertengkaran itu mau terjadi, lebih baik undur sebelum perbantahan mulai. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang satu prinsip, yaitu saudara-saudara apabila bisa dihindarkan pertengkaran, lebih baik terhindarkan. Tetapi apabila saudara-saudara sudah terlanjur terjadi konflik saudara-saudara, ketegangan itu, maka saudara sedini mungkin diselesaikan. Nah saudara-saudara, kita harus akui kalau kita kadang-kadang menoleh ke belakang, kadang-kadang ada hal-hal yang kita sesali karena kita tidak menyelesaikan konflik pada waktu itu masih kecil saudara-saudara. Dan ini adalah peringatan dari firman Tuhan kepada kita, termasuk saya saudara-saudara, untuk kita mencoba menyelesaikan konflik ketegangan sedini mungkin. Oleh karena itu saudara-saudara, maka kita harus belajar untuk memiliki kedekatan satu dengan yang lain, dan di sana terbangunlah trust, kepercayaan. Karena dengan demikian saudara akan dengan lebih mudah untuk berbicara dan menyelesaikan konflik saudara-saudara. Saudara, yang kedua, tips yang kedua adalah praktekkan pengendalian diri, terutama dengan lidahmu. Praktekkan pengendalian diri terutama dengan lidahmu. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara, era zaman sekarang itu orang lebih terbuka, lebih ingin mengekspresikan dirinya. Dan kadang-kadang pernahkah saudara mendengar satu kalimat di mana orang ini dia mengatakan, buat saya yang penting itu saya ngomong apa adanya, terus terang ngomong apa adanya. Dan seringkali ngomong apa adanya itu kemudian ternyata semua kata-kata, semua omongan tidak dikendalikan dan disampaikan, ditumpahkan begitu saja saudara-saudara. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara, kita harus belajar praktek mengekang, mengendalikan terutama lidah kita. Semakin saudara-saudara, saya kalau mengingat hidup saya saudara-saudara, ada kekonyolan-kekonyolan yang saya lakukan oleh karena saya tidak mengekang lidah saya. Kadang-kadang saudara-saudara bisa begitu emosional dan kita bahkan mungkin merasa punya hak untuk mengatakan apa saja. Dan ternyata itu bisa melukai orang lain. Karena kata-kata kita, karena lidah kita. Dan disinilah saudara-saudara kita belajar untuk cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Dan bukan sebaliknya. Cepat berkata-kata
dan lambat untuk mendengar. Saudara-saudara, coba renungkan ini. Kira-kira kita termasuk tipe apa, saudara-saudara? Saya juga harus bergumul, saudara-saudara. Kadang-kadang semakin banyak kita punya kesuksesan, keberhasilan, bahkan mungkin kekuasaan atau perasaan-perasaan berhasil, membuat ego kita itu tinggi. Dan karena ego kita tinggi, maka kita ini menjadi orang yang lebih cepat berkata-kata dan lambat untuk mendengar. Kita lambat untuk menangkap, mendengar, mengetahui perasaan orang lain. Tetapi kita justru menginginkan orang harus tahu perasaan saya. Orang harus tahu pikiran saya. Orang harus tahu, orang harus tahu, orang harus tahu, orang harus tahu. Sehingga kita kemudian kehilangan pengendalian diri terhadap lidah kita. Sekalipun kita benar, tetapi kita harus belajar untuk mengendalikan diri, terutama lidah kita. Yang ketiga, saudara-saudara, persiapkan diri untuk satu perjalanan panjang. Persiapkan diri untuk satu perjalanan panjang ketika engkau dan saya menjadi seorang yang ingin membawa damai, peacemaker. Ketahuilah bahwa tidak selalu jalannya mudah, saudara-saudara. Tidak selalu mulus seperti yang saudara bayangkan. Bahkan kadang-kadang saudara akan merasa bahwa apa yang kita lakukan, yang saudara lakukan itu seperti sia-sia, saudara-saudara. Seperti usaha menjaring angin, karena seolah-olah keinginan untuk berdamai yang engkau lakukan itu tidak ditanggapi, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus punya jiwa, punya mental yang harus siap untuk melakukan perjalanan panjang untuk mencapai kedamaian, saudara-saudara. Saudara, 1 Petrus pasal 3 ayat 11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir, Tuhan saya kan ingin melakukan yang baik. Bukankah saya ingin berdamai? Tetapi saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kadang-kadang ada konflik-konflik yang terjadi yang menyebabkan luka yang dalam. Dan karena luka yang dalam tersebut, itu menyebabkan saudara-saudara, saudara dan saya harus melakukan perjalanan yang panjang sampai terjadi sebuah perdamaian, saudara-saudara. Dan Petrus mengingatkan untuk kita sungguh-sungguh berjuang, saudara-saudara. Seringkali perjalanan untuk menemukan damai sejahtera, hubungan dengan sesama itu membutuhkan waktu, membutuhkan jarak yang jauh, yang panjang, saudara-saudara. Dan untuk itu saudara-saudara harus siap. Jangan menyerah. Jangan berhenti sampai saudara menemukan damai sejahtera itu terjadi, saudara-saudara. Sebab apa? Sebab itu adalah PR yang Tuhan berikan kepada kita, assignment yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, ketika Kristus dia akan mati di atas kayu salib. Ketika dia ditangkap lalu kemudian dia di atas kayu salib, perhatikan. Kristus dia mengatakan di atas kayu salib itu dengan mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara perhatikan, Kristus melepaskan pengampunan, tapi pertanyaannya apakah kemudian orang-orang yang hendak menyalibkan Yesus kemudian berhenti? Tidak, bukan. Mereka tidak langsung berhenti, tidak langsung meninggalkan Yesus, tidak langsung sadar, saudara-saudara, tidak langsung bertobat. Tetapi Yesus mengambil keputusan untuk, saudara-saudara, Yesus mengambil keputusan untuk bertindak. Mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan sekalipun mereka
Bahkan Yesus mengatakan tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudara, pernyataan Yesus ini menarik. Mengapa? Apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka buat? Mungkin benar dalam pengertian bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Mereka tidak mengerti sampai sejauh itu. Karena hanya Petrus yang kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, bahwa kalau bukan Bapa telah menyatakan, mewahyukan, menyingkapkannya kepadamu. Kalau bukan Petrus disingkapkan mengalami pewahyuan dari Bapa, maka Petrus tidak bisa mengatakan ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Mereka menjawab, orang mengatakan engkau Nabi Elia, engkau Yohanes, engkau siapa? Saudara, engkau Musa. Tetapi kemudian Petrus mengatakan engkau adalah anak Allah yang hidup. Saudara bisa bayangkan Yesus sekalipun bisa melakukan mujizat, tetapi saya yakin orang-orang di sekitar Yesus tidak akan sampai pada satu titik bahwa dia adalah anak Allah. Itu adalah beyond, itu melampaui imajinasi mereka. Sehingga kadang-kadang murid Yesus gagal memahami ini. Dan pada waktu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup, maka Yesus mengatakan Bapa telah menyingkapkan, mewahyukannya kepadamu. Jadi oleh karena pewahyuan, sehingga kalau Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu benar. Mereka belum mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Baru setelah Yesus bangkit dari kematian, maka kemudian mereka mulai dibukakan pikirannya. Itu pun termasuk murid-murid Yesus itu terbuka pikirannya setahap demi setahap. Jadi pernyataan Yesus adalah pernyataan yang benar dalam perjalanan panjang untuk mengejar kedamaian, mengejar damai sejahtera. Saudara-saudara harus berdiri di atas firman Tuhan sekalipun orang-orang di sekitar saudara atau kepada siapa saudara-saudara sedang bermasalah, mereka tidak paham sepenuhnya. Tapi kalau saudara dan saya sudah mengerti firman Tuhan bahwa inilah yang kita harus lakukan, kita lakukan, saudara. Jangan menunggu 100% semua pihak mengerti, memahami, baru kemudian saudara-saudara melakukan perjalanan untuk mengusahakan perdamaian. It's long journey, adalah perjalanan panjang, saudara. Dan saudara yang keempat, ambil langkah-langkah yang membangun perdamaian. Saudara, Roma pasal 12 ayat 20 dan 21 mengatakan, sebaliknya kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, saudara akan membuat dia menjadi malu. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, saya ingin membaliknya, saudara. Saya ingin membalik. Sebenarnya saya lebih suka kalau membaca mulai dari ayat yang ke-21. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, gimana caranya? Seolah mengatakan demikian. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan jangan engkau kalah, engkau membiarkan dirimu kalah. Sebenarnya apa maksudnya membiarkan dirimu kalah, saudara-saudara? Kadang kita berpikir membiarkan dirimu kalah kalau kita misalnya saya dan orang lain, seseorang, kemudian kita bermasalah, kita ada konflik. Lalu kita berpikir dia yang jahat dan kita yang baik. Lalu kemudian kita mengatakan kita berusaha mengalahkan kejahatan, mengalahkan dia dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan biarkan dia dengan kejahatannya mengalahkan kita, membuat kita pada posisi kalah. Itu saudara-saudara tidak. Ketika saudara dan saya berbuat jahat atau berbuat sama jahatnya dengan orang yang melukai saudara-saudara, maka saudara telah kalah. Kebaikan saudara telah dikalahkan oleh kejahatan. Makanya saudara-saudara, itu sebabnya kadang-kadang kita merasa berhak untuk membalas. Hati-hati, it's sangat tricky.
Ketika kita berpikir kita berhak untuk membalas dan ternyata pembalasan kita itu sama jahatnya atau lebih parah dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita, maka saudara telah membuat kebaikan kalah dengan kejahatan. Karena sesungguhnya di antara kita tidak ada yang baik sama sekali, saudara-saudara. Karena kemarahan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan untuk kita mengambil langkah-langkah membangun perdamaian. Kalau jembatan hubungan itu putus, bangunlah jembatan itu sedikit demi sedikit. Firman Tuhan gimana caranya membangunnya, Pak? Dikatakan kalau musuhmu lapar, lapar adalah satu kondisi kebutuhan. Berilah ia makan, saudara-saudara. Jangan kalau dia lapar, saudara membawa makanan tapi saudara tidak memberi dia makanan dan justru menunjukkan bahwa engkau sedang makan enak. Engkau sedang mencoba menyakiti dia, saudara-saudara. Nah, benarkan apa yang saya omongkan, saudara-saudara? Nah, benarkan, saudara-saudara? Lalu saudara-saudara kita membiarkan orang itu terus-menerus terkena dampak dari apa yang dia lakukan. Kalau kita tahu bahwa dia membutuhkan, dia lapar. Firman Tuhan katakan berilah ia makan. Bukan hanya kalau dia lapar tunjukkanlah makanan. Saudara-saudara, bukan. Pamerkanlah makanan, tidak. Berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum. Saudaraku, belajar untuk membangun jembatan. Dan ini seringkali diperlukan kerendahan hati. Sungguh, saudara-saudara. Karena belum tentu ketika saudara memberikan makan, ternyata makanan yang saudara berikan itu mau diterima. Bahkan bisa jadi untuk membuat saudara sakit hati, apa yang saudara, pertolongan yang saudara berikan, andai kata ini seperti makanan yang kita berikan, justru di depan kita makanan itu bisa kemudian dibuang di depan kita. Karena begitu gengsinya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat. Tetapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan menarik, kata mengalahkan kejahatan dengan kebaikan ini, itu bukan satu kali saja, tapi sebuah kata kerja yang terus menerus, saudara-saudara. Kalahkanlah terus menerus kejahatan dengan kebaikan, saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima, serahkanlah perlakuan tidak adil kepada Tuhan. Serahkanlah perlakuan tidak adil yang saudara alami, saudara terima itu kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sadar bahwa ini adalah kehendak Allah. Engkau dan saya menderita perlakuan yang tidak adil. Wow, saudara. Saya menemukan ayat yang menurut saya ini salah satu ayat yang paling sulit, saudara. Karena kalau berbicara tentang adil, perlakuan adil, saudara-saudara, bukankah kita punya pemikiran, karena saya tidak mau disakiti, karena itu sebabnya saya tidak mau menyakiti. Pernahkah saudara mendengar orang-orang yang mengatakan, saya tidak mau menyakiti sebab saya juga tidak mau disakiti. Tetapi bagaimana? Karena ayat ini mengatakan sekalipun engkau tidak mau disakiti, tetapi ternyata ketika ada orang lain menyakiti engkau dan engkau sadar engkau harus menderita itu dan menanggungnya. Karena itu adalah kemauan Tuhan bagi kamu untuk engkau tahan, engkau sabar. Untuk engkau berhenti dan tidak kemudian menuntut balas, saudara-saudara. Saudara, seringkali sebuah konflik itu seperti sebuah
lingkaran setan yang tidak ada putus-putusnya. Ya, tidak ada putus-putusnya. Di mana satu pihak menjawab, pihak yang lain menjawab, pihak yang lain kemudian menjawab, pihak yang lain juga menjawab, terus berbalas-balasan, karena makin lama saudara sakit hati, makin lama makin besar, berbalas-balasan sampai kemudian tidak mau sama sekali putus hubungan saudara. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Untuk kita belajar kalau itu adalah kemauan Tuhan, untuk itu kita tanggung. Artinya apa saudara? Artinya begini saudara. Saudara dan saya harus bisa mengatakan ini harus berhenti di saya, titik. Saudara tidak boleh pass on. Tidak boleh melanjutkan kepada orang lain lagi. Apa yang saudara rasakan sakit hati, saudara tidak boleh kemudian umbar, ceritakan kepada orang lain supaya orang lain kemudian menjadi sakit hati sama seperti saudara. Kalau saudara mengerti ini, saudara, bahwa kita harus belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Andai kata kita merasa itu bukan perlakuan yang adil yang kita alami, itu perlakuan yang tidak adil yang saudara alami, saudara. Saudara harus belajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, kenapa? Dan kita harus belajar memilah-milah, mengenali hati kita. Apabila kita seolah-olah tidak sedang mempercayai Tuhan dan merasa bahwa kita tidak paham dengan kehendak Tuhan. Saudara, seringkali kita harus mengerti bahwa seringkali Tuhan menghendaki untuk kita berhenti di sini, kita melepaskan pengampunan dan kemudian kita belajar untuk bergerak. Kita tidak terus mengumbar, terus melampiaskan apa yang kita rasakan sebagai perlakuan tidak adil. Dan itu kita lewatkan, kita seperti tongkat estafet, kita pass on dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu orang ke keluarga yang lain dan seterusnya. Sehingga kemudian kita merasa punya bolo dalam bahasa Jawa, punya masa. Saudara, apakah itu yang dilakukan Yesus? Perhatikan. Ketika Petrus mau membela Yesus, pada waktu Yesus mau ditangkap, dan Petrus kemudian dia mengayunkan pedang, sehingga kemudian salah satu hamba yang berada di situ telinganya putus, Malkus putus telinganya. Dan saya pikir kalau saya mungkin menjadi Yesus akan merasa bangga. Wow, ini benar-benar Petrus membuktikan perkataannya dengan membela saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengambil telinga yang putus itu dan menempelkannya kembali. Wow. Yesus seolah-olah melakukan kebenaran firman Tuhan ini yang di 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Saya pikir pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, maka sebenarnya saudara-saudara, bukan hanya dosa manusia yang dia tanggung, tapi dia menanggung berbagai macam perasaan dihianati, perasaan untuk tetap tunduk kepada kehendak Allah Bapa, sekalipun diperlakukan tidak adil. Sehingga kemudian Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani, Bapakku mengapa engkau tinggalkan aku. Saudara-saudara, kita harus bisa mengatakan dengan kuasa Roh Kudus, it stop here. Ini harus berhenti di sini. Tidak boleh terus menerus dilanjutkan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan mengatakan kita untuk percaya. Mempercayakan semua itu kepada Tuhan.
sebab Dia adalah hakim bagi semua orang. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita akan meresponi firman Tuhan. Kata-kata lagu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hati kita bukan terbuat dari metal, baja. Hati kita itu bisa terluka, bisa tersakiti. Tapi pada saat yang sama, Tuhan mengerti dan Tuhan akan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk berkemenangan dan beroleh damai sejahtera, menjadi pembawa damai buat orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini dan jadikan pujian ini menjadi doa kita masing-masing. Mengampuni. Amin. Haleluya. Syukur. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin, haleluya. Jadikan pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, katakan bersama-sama, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi, seperti kerinduan kami Tuhan, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan menolong setiap kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kesanggupan. Roh Kudus, sanggupkan kami. Seringkali kami tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami tidak ada keberanian, kami tidak ada kesanggupan.
kami takut apa yang kami lakukan yang baik itu ternyata tidak berhasil atau berbuah kebaikan. Tuhan, Engkau Yesus telah mengajarkan kami bahwa ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau tidak sedang berpikir bahwa kami bisa membalasnya. Engkau telah mati bagi setiap kami dalam keadaan kami berdosa, Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kepada kami hati Bapa itu, Tuhan. Hati Bapa untuk kami mengampuni, mengasihi, tiada pamrih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami kemenangan untuk ini Tuhan. Berikan jemaat SAM kemenangan untuk perkara ini. Sehingga kami dimampukan untuk berdamai dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan saudara-saudaraku, mari saya mengundang engkau bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang dalam keadaan mengalami kesulitan seperti ini. Di mana-mana ya Tuhan, terutama di Pulau Jawa ini, ada satu kegentaran, ada satu kekhawatiran, ketakutan Tuhan. Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ajar kami untuk mempercayai Engkau mengasihi kami, dan Engkau Allah melindungi setiap jemaat-Mu, melindungi setiap kami masing-masing. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong, memberikan mereka kekuatan kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat. Biarlah anak-anak-Mu akan menyebarkan sukacita sehingga akan memberikan kedamaian, kekuatan untuk melawan sakit penyakit ini. Kami berdoa buat para tenaga kesehatan, Engkau melindungi mereka. Bisa jadi mereka adalah kerabat kami, keluarga kami, anggota KTP kami. Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah kami bisa melewati masa-masa sulit ini dengan saling menguatkan, saling memberikan dorongan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Engkau pulihkan ekonomi bangsa ini ya Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi dari setiap orang ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau kota perlindungan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya untuk memberikan kepadamu damai sejahtera, sehingga engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah engkau yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sebab engkau akan dijadikan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, bahkan diberkatilah segala pergumulanmu untuk engkau melaluinya mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang merasa sedang dalam kondisi dalam keadaan jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah penghiburan Roh Kudus serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus akan menaungi engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday buat saudaraku semua. Dan salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih buat kru yang sudah melayani Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin.